Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Olga Putri Cahyani, NIM 242123 dari kelas PMTK 3D akan memenuhi tugas mata kuliah media pembelajaran matematika menggunakan aplikasi Flash dengan materi barisan dan deret, geometri, dan aritmatika. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita masuk saja ke dalam alat peraga yang sudah saya rancang menggunakan Makromedia Flash 8. Nah, di sini saya akan membahas materi mengenai barisan dan deret, geometri, dan aritmatika. Sebelum kita memasuki materinya, kita lihat ada tombol memulai untuk memasuki menu apa saja yang akan kita pelajari. Nah, untuk memulainya, mari kita klik tombol menu atau mulai terlebih dahulu. Di sini bisa kita lihat menu apa saja yang akan kita pelajari, yaitu kompetensi inti, kompetensi dasar, materi, tujuan, kuis, dan info pemilik. Sebelum kita masuk ke materinya, alangkah baiknya kita mengetahui apa saja kompetensi dasar dan kompetensi inti dari materi ini. Kita klik terlebih dahulu. Bisa kita lihat kompetensi apa saja yang akan kita pelajari selama kita akan membahas materi ini. Kita lihat kompetensi inti terlebih dahulu. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedur berdasarkan ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humor dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedur pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minat untuk memecahkan masalah. Kompetensi dasarnya menganalisis barisan dan deret aritmatika. Sebelum kita menuju ke menu selanjutnya, ada beberapa simbol atau menu untuk menuju ke menu sebelumnya tadi, yaitu ada simbol home untuk menuju ke menu awal tadi, dan tanda panah kanan ini mengarahkan kita untuk ke materi berikutnya atau tombol next. Dan panah sebelah kiri mengarahkan kita ke menu di awal tadi. Dan untuk selanjutnya kita lihat ke simbol home berikutnya. Selanjutnya kita kembali ke menu ini dan mempelajari tujuan materi tadi. Bisa kita lihat tujuannya yaitu kurikulum mencangkup 4 kompetensi. Yang pertama, kompetensi sikap spiritual, yang kedua, sikap sosial, yang ketiga, pengetahuan, keempat, keterampilan. Kompetensi yang dicapai melalui proses pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Nah, kita kembali ke menu home untuk mengetahui materi apa saja yang akan kita bahas untuk kali ini. Kita klik materi. Wah, bisa kita lihat di sini materi apa saja yang akan kita bahas untuk kali ini. Yang pertama yaitu pengertiannya. Kita lihat dulu pengertiannya, yaitu barisan merupakan urutan dari suatu anggota-anggota himpunan berdasarkan suatu aturan tertentu. Setiap anggota himpunan diurutkan pada urutan atau suku pertama, kedua, dan seterusnya. Untuk menyatakan urutan atau suku ke N dari suatu barisan dinotasikan UN. Barisan juga dapat didefinisikan sebagai fungsi dari bilangan asli atau fungsi yang domainnya himpunan bilangan asli, sehingga UN sama dengan Fn. Kita lihat pada gambar berikut ini.
ada domain dan kodomain. Misalnya UN sama dengan 2N tambah 1, maka suku keempat dari baris tersebut adalah U4, sama dengan 2 kali 4 tambah 1 sama dengan 9. Penjumlahan suku-suku dari suatu barisan disebut deret. Penjumlahan suku-suku tersebut bisa dibuat dalam bentuk sigma barisan dari suku U1, U2, U3, sampai seterusnya yang dinyatakan dalam fungsi Fn sama dengan UN. F kali N sama dengan UN memiliki deret sebagai, kita lihat rumus di tabel berikut ini. U1 tambah U2 tambah U3 tambah titik-titik tambah UN sama dengan sigma UI. Selanjutnya kita masuk ke materi berikutnya. Kita tekan tombol panah kanan next. Nah, kita akan memasuki baris aritmatika. Pengertiannya merupakan baris yang dinilai setiap sukunya didapatkan dari suku sebelumnya melalui penjumlahan pengurangan dengan suatu bilangan B. Selisih antara nilai suku-suku berdekatan selalu sama, yaitu B, sehingga bisa kita lihat rumusnya UN dikurang U dalam kurung N kurang 1 sama dengan B. Contohnya, baris 1, 3, 5, 7, 9 merupakan baris aritmatika dengan nilai B sama dengan 9 dikurang 7 sama dengan 7 kurang 5 sama dengan 5 dikurang 3 sama dengan 3 dikurang 1 sama dengan 2. Nah, selanjutnya, untuk mengetahui nilai suku ke N dari suatu barisan, aritmatika dapat diketahui dengan mengetahui nilai suku ke K dan selisih antar suku yang berdekatan B. Rumusnya bisa kita lihat di tabel ini atau yang telah dicantumkan. UN sama dengan UK ditambah N dikurang K B. Jika yang diketahui adalah nilai suku pertama UK sama dengan A dan selisih antar sukunya B, maka nilai K sama dengan 1. Dan nilai UN adalah, bisa kita lihat di tabel ini, UN sama dengan A tambah N dikurang 1B. Lanjut, kita tekan tombol panah sebelah kanan untuk next materi berikutnya. Deret aritmatika. Bisa kita lihat pengertiannya adalah penjumlahan suku-suku dari suatu barisan aritmatika, penjumlahan dari suku-suku pertama sampai ke suku N. Baris aritmatika dapat dihitung sebagai, kita lihat rumusnya, yaitu Sn sama dengan U tambah 1 tambah U tambah U2 tambah U3 tambah titik-titik tambah U N dikurang 1, atau sebagai Sn ditambah A tambah B ditambah A tambah 2B tambah titik-titik tambah A tambah B dikali N kurang 2 B tambah A dikali N kurang 1 B. Jika hanya diketahui nilai A adalah suku pertama dan nilai suku ke N, maka nilai deret aritmatikanya adalah Sn sama dengan N per 2 A ditambah UN. Persamaan tersebut bisa dibalik untuk mencari nilai suku ke N menjadi, kita lihat pada rumusnya, yaitu Sn dikurang 1 sama dengan U1 tambah U2 tambah U3 tambah titik-titik tambah UN kurang 1. Sn dikurang 1 sama dengan U tambah 1 U1 tambah U2 tambah U3 tambah titik-titik tambah UN kurang 1. Sn sama dengan Sn kurang 1 sama dengan UN. Sehingga kita peroleh UN sama dengan Sn kurang 1. Kita tekan tombol next untuk materi berikutnya. Nah, di sini kita lihat ada sisipan dari materi tadi, membuat sebuah baris aritmatika dengan telah diketahui nilai suku pertama A dan nilai terakhirnya P,
dapat disisipkan sejumlah bilangan antara kedua bilangan tersebut. Sejumlah bilangan Q atau buah tersebut menjadi suku-suku baris aritmatika dan memiliki selisih antar suku berdekatan B. Baris aritmatika tersebut memiliki jumlah suku Q tambah 2 dan diurut berupa A dan kurung A tambah B, dan kurung A tambah 2B, dan kurung A tambah 3B, titik-titik, dalam kurung A tambah Q kali B, dalam kurung A tambah kali Q tambah 1B. Diketahui bahwa suku terakhir A tambah Q tambah 1B sama dengan P, maka nilai B dapat ditentukan sebagai, kita lihat pada rumusnya, yaitu B sama dengan P dikurang A per Q tambah 1. Kita lihat pemisalannya, misalkan A sama dengan 1 dan P sama dengan 9. Jika disisipkan 3 bilangan di antara A dan P, maka baris bilangan aritmatikanya adalah, bisa kita lihat nilai Q sama dengan 3, jumlah suku sama dengan Q tambah 2 sama dengan 3 tambah 2 sama dengan 5. Maka kita lihat B sama dengan 9 dikurang 1 per 3 tambah 1 sama dengan 8 per 4 sama dengan 2. Baris aritmatikanya 1, 3, 5, 7, 9. Kita tekan tombol next ke materi selanjutnya. Suku tengah. Di sini kita lihat jika barisan aritmatika memiliki jumlah suku ganjil, maka memiliki suku tengah. Suku tengah baris aritmatika adalah suku ke jika diselesaikan setengah N tambah 1 dalam rumus UN sama dengan A tambah N kurang 1B, maka nilai suku tengah didapatkan. Bisa kita lihat di rumusan ini, yaitu UN sama dengan A tambah N kurang 1B, U setengah N tambah 1 sama dengan A tambah setengah kali N tambah 1 kurang 1B, sama dengan A tambah setengah N kurang setengah B sama dengan A tambah setengah kali N kurang 1B sama dengan 2 di A ditambah N kurang 1B per 2 sama dengan A tambah A N kurang 1B per 2. Next, berikutnya barisan geometri. Bisa kita lihat pengertiannya adalah barisannya yang nilai setiap sukunya didapatkan dari suku sebelumnya melalui perkalian dengan suatu bilangan R, perbandingan atau rasio antar nilai suku dengan nilai suku sebelumnya yang berdekatan selalu sama, yaitu R, sehingga diperoleh UN per UN kurang 1 sama dengan R. Contoh baris 1, 2, 4, 8, 16 merupakan baris geometri dengan nilai next. Sisipan. Kita lihat sisipannya, yaitu membuat sebuah baris geometri dengan telah diketahui nilai suku pertama A dan suku terakhirnya P, dapat disisipkan sejumlah bilangan di antara kedua bilangan tersebut. Sejumlah bilangan Q buah tersebut menjadi suku-suku baris geometri dan memiliki rasio antar suku berdekatan R. Baris tersebut memiliki banyak suku Q tambah 2 dan diurutkan menjadi A, AR, AR2, AR3 sampai ARQ, AR dikali Q tambah 1. Di mana suku terakhir tersebut adalah AR dikali Q tambah 1 sama dengan P. Maka diperoleh nilai R dapat ditentukan sebagai R sama dengan Q tambah 1 akar P per A. Kita tekan tombol next. Deret geometri adalah penjumlahan suku-suku dari suatu barisan geometri. Penjumlahan dari suku-suku pertama sampai suku ke N barisan geometri dapat dihitung sebagai Sn sama dengan U1 tambah U2 tambah U3 tambah titik-titik tambah U
SN kurang 1 tambah UN, atau SN sama dengan A tambah AR kuadrat tambah AR pangkat 3 ditambah titik-titik AR pangkat N kurang 2 ditambah AR pangkat N kurang 1. Nah, di sini kita akan menuju ke tombol menu home kembali untuk ke awal materi yang telah kita lihat tadi. Kita tekan tombol home. Ya, sekarang kita telah berada di sesi kuis. Kita tekan tombol kuis terlebih dahulu. Nah, kita lihat soal kuisnya tidak terlalu susah, tidak pula terlalu gampang ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa melatih untuk apa saja materi yang dipahami yang telah saya bahas sebelumnya. Di sini teman-teman bisa lihat soal pertamanya, yaitu suatu deret aritmatika memiliki suku ke-5 sama dengan 42 dan suku ke-8 sama dengan 15. Jumlah 12 suku pertama deret tersebut adalah. Teman-teman bisa menjawabnya tinggal memilih ikon-ikon yang ada di bawah ini, A atau B atau C atau D. Di sini teman-teman bisa berlatih ya. Dan kita lihat ke soal berikutnya, tombol next. Nah, di sini soal nomor 2 tidak juga terlalu sulit ya bagi teman-teman kalau sudah memahami materi yang sudah saya jelaskan tadi. Di sini kita lihat soal yang kedua, yaitu jika jumlah 2 suku pertama deret geometri adalah 6 dan jumlah 4 suku pertama adalah 54. Memiliki rasio positif, maka tentukan jumlah 6 suku pertama deret tersebut. Dan tinggal teman-teman pilih saja apa jawaban yang benar menurut teman-teman. Dan mungkin saya hanya mengasih 2 soal kuis saja, udah cukup ya. Atau teman-teman bisa menambahkan soalnya atau gimana, bisa dibuat sendiri ya untuk disimpan dan dipahami. Dan kita menuju ke menu home kembali untuk melihat info pemilik. Kita klik info pemilik. Nah, di sini bisa teman-teman lihat biodata saya, nama, alamatnya, pendidikannya, atau bisa teman-teman follow IG saya untuk saling share materi apa saja yang teman-teman kurang pahami tentang barisan dan deret tadi. Maka saya cukupkan untuk penjelasan materi saya. Jika ada salah pengetikan, pengucapan, atau penulisan rumus yang salah, saya mohon minta maaf ya, karena saya baru belajar dan kita sama-sama belajar dalam mencari ilmu yang bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.